Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mari kita masuk ke penangkaran bertemu bayi orang hutan. Alangkah senang bisa berkenalan. Namun saudara, banyaklah teman. Perkenalkan, nama saya Chandra Yuliansa MKom, Sarjana Sistem Informasi Magister Ilmu Komputer. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Ilmu Komputer Universitas Fatullah Rejanabo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh di program studi Ilmu Komputer, yaitu mata kuliah Analisa dan Perancangan, di mana mata kuliah Analisa dan Perancangan ini merupakan mata kuliah wajib program studi dan terdiri dari 3 SKS. Mata kuliah Analisa dan Perancangan ini memiliki kode pada program studi yaitu IKOM 32163. Mata kuliah Analisa dan Perancangan ini pun diampuh pada semester 4. Diharapkan mata kuliah ini dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai metode-metode analisa sistem dan perancangan sistem yang akan digunakan dalam perancangan sistem pada intinya, dan dapat juga mata kuliah analisa perancangan ini dengan metode-metode yang diajarkan dapat memberikan pengetahuan pada mata kuliah lanjutan lainnya. Salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah di bidang pengajaran. Dan tridharma perguruan tinggi itu sendiri terdiri dari penelitian, pengabdian, dan pengajaran. Di sini saya memilih pengajaran, di mana pada bidang ini saya telah menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu pada kurikulum berbasis OB, yaitu kurikulum berbasis Outcome Based Education. Sehingga sistem pengajaran yang saya terapkan dirancang berfokus pada outcome based dan tidak hanya berpusat pada materi yang harus diselesaikan. Capaian pembelajaran mata kuliah Analisa dan Perancangan ini diharapkan mahasiswa mampu merancang dan menerapkan serta menganalisis konsep teoritis dan praktis tentang berbagai teori dalam ilmu komputer, sehingga memiliki sumber daya pemodelan proses sistem informasi dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisa sistem berbasis teknologi informasi secara profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah ini saya bagi menjadi 9, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep sistem, mahasiswa mampu memahami proses pengembangan sistem, mahasiswa mampu memodelkan dan merancang proses bisnis dalam suatu sistem terintegrasi dengan rancangan basis data. Selanjutnya, mahasiswa mampu membuat basis data sederhana, mahasiswa mampu membuat sistem sederhana dari proses bisnis yang dirancang. Selanjutnya, mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak untuk memodelkan proses dan perancangan sistemnya. Selanjutnya, mahasiswa mampu bekerja sama dalam perancangan dan pembuatan model itu sendiri. Selanjutnya, mampu menyampaikan hasil-hasil perancangan dan perbaikan dalam presentasi yang baik. Dan terakhir, mahasiswa mampu memahami tanggung jawab profesi dan aspek etika keprofesian. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah Analisa dan Perancangan yang saya ampuh. Mata kuliah Analisa dan Perancangan ini membahas tentang konsep dasar analisa sistem dan perancangannya untuk memperbaiki kinerja manajemen sistem. Pada mata kuliah ini dibahas tentang konsep dan pengembangan sistem itu sendiri dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan metode structure design dan object oriented design, perancangan sistem dengan menggunakan metode object oriented dan implementasi metode yang digunakan ke dalam sebuah sistem informasi. Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memahami bagaimana sistem ini akan digunakan pada dua pendekatan intinya, yakni pendekatan prosedural dan pendekatan komponen atau elemen yang benar dan baik sesuai dengan standar.
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal, pada setiap proses pembelajaran memerlukan perencanaan, persiapan, dan pengendalian yang baik. Sehubungan dengan hal ini diperlukan pengembangan kegiatan yang disebut rencana program kegiatan pembelajaran semester, atau biasa kita singkat itu RPKPS. Implementasi kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif sehingga muncul kegairahan dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini diharapkan juga dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan dalam proses belajar mengajar, serta meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, untuk mata kuliah ini sendiri ada prasyarat yang harus dipenuhi dalam mengambil mata kuliah analisis dan perencanaan. Mahasiswa itu sendiri nanti harus menyelesaikan mata kuliah program dasar dahulu, sehingga ketika mata kuliah program dasar sudah terpenuhi, maka mahasiswa dapat mengampu dan mengambil mata kuliah analisis dan perencanaan. Untuk komponen evaluasi capaian pembelajaran, saya menerapkan 4 penilaian, di mana penilaian itu ada absensi, ada tugas dan proyek, ada UTS, dan ada UAS. Di mana presentasi penilaian itu untuk absensi itu 10%, untuk tugas dan proyek 20%, untuk UTS 30%, dan untuk ujian semester itu 40%. Berikut video mengajar saya di dalam kelas dan proses di pengajaran yang saya terapkan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan analisa dan perancangan kali ini, kita akan membahas perancangan sistem berorientasi objek dengan menggunakan pemodelan, yaitu dengan model Unified Modeling Language. Untuk pengenalan model UML, ada yang tahu kawan-kawan apa kepanjangan dari UML? Oh, boleh, Mbak. UML adalah Unified Modeling Language yang merupakan bahasa pemrograman juga bisa Pak untuk menggambarkan suatu proses dari data satu misalnya ke data yang lain, atau misalnya bisa kita gambarkan seperti use case, diagram activity, atau sekuensi diagram. Menggambarkan visualisasi, merancang, dan pendokumentasian. Pendokumentasian dari sebuah sistem informasi pengelolaan sistem berbasis objek oriented. Di dalam diagram UML itu terbagi menjadi dua. Yang salah satunya adalah di sini ada structure diagram, di mana structure diagram itu satu ada kelas diagram, ada statement diagram, dan activity diagram. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan structure diagram dan behavior diagram? Salah satunya ada yang namanya activity diagram. Dia menjelaskan dan merancang, menerangkan apa dan siapa yang ada di dalam sistem. Jadi aktivitas di dalam sistem atau operasi di dalam sistem itu di activity diagram itu semua dijelaskan dalam aktivitasnya. Oke, selanjutnya ada kesalahan. Pada dasarnya saya pengen mengecek seberapa fokusnya kawan-kawan dengan materi yang ada di depan. Di sini kita menjelaskan pertama adalah use case diagram. Use case diagram itu menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case mempresentasikan sebuah interaksi antar aktor dengan sistemnya. Di minggu kemarin sudah kita uji coba dengan sebuah sistem yang sistemnya itu idenya dari Mbak Fitri ya. Apa kemarin judulnya Mbak? Perancangan sistem informasi manajemen akademik prodi ilmu komputer.
Oke, untuk Mbak Fitri, ketika kemarin kita menjelaskan contoh sebuah use case diagram dengan sistem yang diberikan sama Mbak Fitri, kira-kira sudah ada gambaran belum mengenai use case yang kemarin kita rancang? Gimana coba? Untuk aktornya itu terdiri dari 3, yaitu dosen, mahasiswa, dan staff. Oke. Jadi di sistem informasi kemarin yang Mbak Fitri apa? Perancangan sistem informasi manajemen akademik program studi ilmu komputer. Oke, berarti intinya sistem akademik ya. Di dalam sistem akademik yang idenya Mbak Fitri kemarin, di sana ada aktor, intinya aktornya itu ada 3 katanya, ada dosen, ada mahasiswa, dan ada staff ya. Di mana 3 aktor itu dalam aktivitas di dalam sistemnya nanti itu ada yang boleh dia lihat dan ada yang tidak boleh dia lihat. Kalau di dalam sistemnya itu ada yang boleh dia akses dan ada yang tidak boleh dia akses. Ini sebagai contoh aktor dalam sebuah diagram UML yaitu use case, di mana aktor itu adalah sebuah entitas manusia atau mesin yang berinteraksi dengan sistem untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ini dalam UML diwakili dengan notasi aktor. Sebagai contoh aktor itu, ini contoh aktor sistem informasi nilai. Di dalam sistem informasi nilai itu ada aktornya itu ada mahasiswa, ada dosen, dan ada admin. Use case memodelkan dialog antara aktor dan sistem yang merupakan sebuah pekerjaan tertentu. Misalnya login ke sistem, meng-create sebuah tabel dan sebagainya ya. Ini notasi apa? Ada yang tahu? Jadi kemarin di sistem yang ingin dibuat sama Mbak Fitri, ada notasi seperti ini di dalam pembuatan use case-nya. Ini nama notasi ini apa? Oke, sini sudah dijelaskan dalam UML, use case diwakili oleh bentuk oval ya. Ini bentuk use case. Notasi UML bagi use case ini ya. Contoh use case sistem informasi nilai tadi, pertama memasukkan data mahasiswa, kedua memasukkan data dosen, ketiga memasukkan data mata kuliah, memasukkan data nilai dan melihat nilai. Nah, untuk di aktor di sini tadi ada 3 aktor ya. Ada mahasiswa, ada dosen, dan ada admin. Dalam mengakses biasanya memasukkan data mahasiswa siapa? Admin ya. Oke, yang memasukkan data mahasiswa itu admin. Memasukkan data dosen, biasanya memasukkan data dosen, data mahasiswa ini biasanya admin ya. Ketika memasukkan data mata kuliah dan data nilai, itu biasanya memasukkan itu dosen. Melihat nilai mahasiswa. Berarti di dalam akses dan memasukkan itu sudah kelihatan. Ketika memasukkan data mahasiswa, memasukkan data dosen, itu pastinya admin mempunyai akses. Mahasiswa mempunyai akses tidak? Memasukkan data nilai dan memasukkan data dosen? Oke. Memasukkan data mata kuliah dan memasukkan data nilai itu aksesnya siapa? Dosen dan admin ya. Karena admin bisa mengakses semua. Dan yang ketiga melihat data nilai, melihat nilai itu pastinya yang punya akses itu admin, dosen, dan mahasiswa. Oke, di sini ada contoh hubungan antara use case ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya association relationship ya. Di sini ada aktor dan use case sebagai contoh. Ini apa contoh? Ini notasi apa? Relasi ya. Relasi atau hubungan. Jadi di sini sebagai contoh ada relasi aktor dan use case.
atau relasi use case dan aktor. Di sini aktor ke use case, di sini ada use case ke aktor. Ada use case ke aktor saja. Di sini hubungan diwakili dengan garis yang menghubungkan elemen yang saling berkomunikasi. Ujung panah pada asosiasi antara aktor dan use case mengidentifikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Maksudnya apa? Ujung panah association antara aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta, siapa atau apa yang meminta interaksi, dan bukannya mengindikasikan aliran data. Siapa? Ujung panah ini, ujung panah pada asosiasi ini intinya mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Intinya asosiasi ujung panah ini intinya itu siapa yang meminta interaksi, bukan mengindikasikan data itu dari aktor menuju use case. Oh, Pak, misalnya Yuk, bisa jadi contohnya kayak yang Fitri jelaskan tadi kan, dosen misalnya login, Ya. jadi dosen itu meminta untuk login ke sistem yang ada. Ya. Gitu, Pak. Jadi intinya itu bukan dia ada aliran data di sana, Nanti dia hanya interaksi ya. oh iya, yang meminta ini si dosen untuk bisa meminta agar bisa login ke sistem yang ada. Ya, sebagai contoh seperti itu ya. Makanya di sini sebaiknya gunakan garis tanda panah untuk association antara aktor dan use case. Ini sebagai contoh tabel-tabel yang akan rekan-rekan gunakan di dalam use case diagram. Ini simbol use case, simbol aktor. Ini sisi simbol apa, sistem boundary. Nanti di dalam use case yang ketika di semester 8 kawan-kawan buat, itu nanti ada ketika kawan-kawan buat sebuah use case, itu akan muncul yang namanya sistem boundary-nya. Ini sistem boundary adalah menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Nanti bakal ketemu loh kita di sistem boundary nanti. Selain simbol use case, aktor, relasi, di dalam relasi yang itu nanti biasanya ada include dan extend. Nah, di dalam itu ada lagi yang namanya sistem boundary, di mana sistem boundary ini berfungsi untuk menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Nanti di minggu depan atau minggu depan kita bahas yang saudara Fitri, ibu saudara Fitri, nanti kita akan tampilkan sistem boundary-nya seperti apa. Ini simbol notasi selain yang UML tadi, ini kelanjutannya adalah association, generation, dan include. Association dia tidak ada ujung panahnya, generation dia ada ujung panahnya, include dia ada ujung panah hanya saja dari putus. Association adalah komunikasi antar aktor dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case yang memiliki interaksi dengan aktor. Ini harus kalian pahami karena ketika kita membuat diagram use case itu pasti ketemu.
apakah dia include, ataukah dia association, atau dia integration. Karena banyak kawan-kawan nanti tarik panah ke dalam use case. Interaksi antara use case itu seperti apa nanti? Ketika login masuk ke menu utama, dia include atau extend nanti. Sedangkan generation hubungan di mana objek anak atau descendant berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya atau objek induknya. Generation ini bisa seperti ini nih. Misalnya kita punya file menu mahasiswa. Di dalam menu mahasiswa itu, di bawahnya itu menu mahasiswa berprestasi misalnya. Cuma pada dasarnya induk menu mahasiswa berprestasi itu dia ada datanya itu ada di menu data mahasiswa. Karena induknya data mahasiswa, di dalamnya ada menu data mahasiswa berprestasi, menu data mahasiswa mendapatkan beasiswa I. Hanya saja induknya itu kan menu data mahasiswa semua. Seperti itu. Di sini ada selain itu ada include. Include adalah pemanggilan use case oleh use case lain. Contohnya pemanggilan sebuah fungsi program. Maksudnya gimana? Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya pemanggilan sebuah fungsi program. Ini ketemu semua loh kita. Pasti bakal ketemu. Kalau kawan-kawan nanti ngambil yang sistem. Sebagai contoh, kalau kita buka Facebook, yang enak sebagai contoh ini kan yang sering orang buka ya. Jadi ketika kita membuka sebuah Facebook, kita masuk ke halaman login. Ketika masuk ke halaman login, kita masukkan username dan password. Ketika kita masukkan username dan password, kita pasti diarahkan ke mana? Ke beranda utama menu Facebook itu sendiri. Apa hubungannya dengan include? Ketika kita memasukkan username dan password kita, otomatis di dalam sebuah sistem yang dibuat sama Facebook, dia akan mengarahkan ke username dan password atau ke beranda yang kita punya. Pernah tidak kawan-kawan masukkan username dan password kawan-kawan nyasarnya ke beranda Facebook orang? Ya. Jadi otomatis ketika kita masukkan username dan password kita, pemanggilan sebuah fungsi program itu hanya fokus ke akun yang kita punya. Makanya di sini include pemanggilan use case oleh use case lain. Use case-nya satu login, di kedua menu beranda utama. Ketika kita login dengan username kita, akun kita, dia akan mengarahkan ke beranda yang kita punya. Ini sebagai contoh. Ini contoh communication relationship include sama generalization. Apa? Generalize intinya dari generalization ya. Communication dia tidak ada ujung panahnya. Range behinder. Sebenarnya ini kalau dari dekat vehicle ya. Kenapa dia ikut sini? Sebagai contoh ini login, ini beranda utama, ini apa yang di tabel Facebook kita? Beranda utama teman misalnya. Ini beranda utama, ini teman. Otomatis
Beranda utama dan teman ini dia terinclude ke akun kita. Karena akun kita, di dalam akun kita itu punya beranda utamanya, tampilannya misalnya jualan terus, dan punya teman Limo misalnya. Jadi ketika kita buka akun kita, yaitu beranda utama diarahkan ke yang kita berdagang, dan ketika teman kita lihat di teman kita ada 5. Biasanya jarang atau belum pernah saya masuk ke Facebook, saya masuk dengan akun saya, atau teman saya berudah. Karena ketika untuk terakhir adalah di sini untuk use case ada generalization. Di sini goal per customer ada customer. Goal per customer ini apa? Goal per customer, kartu emas customer. Aku emas kartu customer. Di sini aktor. Apa goal per customer? Goal per customer. Mana? Customer VIP. Customer yang punya kartu VIP. Di sini customer yang tidak punya kartu gitu ya. Jadi gimana? Gimana? Kelangkaan kartu emas. Generalization adalah hubungan dengan objek anak berbagai perilaku dan struktur dasar dari objek yang ada di atasnya atau sebelumnya. Goal partners dan customer. Semua datanya itu ada namanya customer. Hanya saja di dalam goal customer ini dibagi lagi ada customer biasa dan ada customer. Kalau biasa itu biasanya pasangannya luar biasa. Biasanya kalau ada customer biasa, kalau kita ke bank, ada customer khusus ya. Kalau kita belanja pun seperti itu. Kalau kita nabung ke bank, nabung kita yang di bawah 1 miliar, yang nabung dengan yang di atas 1 miliar itu beda. Apalagi nabung yang di bawah 10 juta sama yang nabung 1 miliar ke atas. Pasti orang bank dalam menanggapi kita berbeda. Sebagai contoh, nanti kalau kawan-kawan misalnya ada tetangga kiri kanan punya uang banyak di bank, boleh silakan masuk ke bank. Ikuti dia pasti masuk langsung disambut dikasih kopi atau teh, dikasih duit, kita enggak. Jadi seperti itulah realita kehidupan. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada minggu ini. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. Minggu depan kita akan membahas mengenai spirit jadang dan kelas jadang. Sebelum itu di minggu depan kita akan mengupas kembali use case diagram dan activity diagram, di mana untuk UML multi-blending dengan diagram ini nanti akan langsung kita terapkan ke sistem yang sudah diberikan sama saudara Fitri ya. Sampai di sini dulu pertemuan dari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.